warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayatul Karimah. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Simak terus ya videonya ya. Nah, yang pertama yaitu pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah yang konkret, yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Nah, dengan adanya pendekatan ini, maka permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. Yang kedua yaitu adanya tahapan perbandingan. Nah, di sini ada 6 tahapan dalam perbandingan. Yang pertama yaitu kondisi wilayah suatu negara. Yang kedua yaitu kondisi sosial budaya. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu kondisi politik. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan dan geografis. Dan yang terakhir yaitu kondisi yuridis. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan pengkategorian wilayah. Yang kedua yaitu tahapan penentuan waktu perbandingan atau tahap penentu wilayah. Yang ketiga yaitu tahapan pencarian masalah utama. Yang keempat yaitu tahapan menentukan pendekatan, metode, dan teori, serta tahapan analisis. Nah, yang terakhir yaitu adanya tahapan menarik kesimpulan. Adapun aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Nah, di sini di dalam aspek-aspek perbandingan ini yaitu terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu bentuk wilayah, yang kedua yaitu bentuk pemerintah, yang ketiga yaitu sistem pemerintah, dan yang keempat yaitu sistem politik. Nah, di dalam sistem politik ini terdapat suprastruktur politik serta infrastruktur politik. Nah, adapun penyebab timbulnya perbedaan. Penyebab timbulnya perbedaan yaitu yang pertama karena adanya sejarah. Setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing. Misalnya, sekalipun Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, tentu sistem administrasi negaranya berbeda dengan negara yang menjadi penjajah. Nah, yang kedua yaitu faktor teritorial. Nah, perbedaan administrasi negara biasanya dilatar belakangi oleh luas atau tidak luasnya suatu wilayah. Nah, Indonesia sendiri sering berganti-ganti sistem pemerintahan disebabkan karena luasnya wilayah. Yang ketiga yaitu faktor konstitusional, yaitu undang-undang dasar yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan negara. Nah, yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda sehingga kebijakannya pun berbeda. Yang keenam yaitu faktor politik. Sistem politik dan praktek berpolitik menentukan bentuk dan corak administrasi negara yang berbeda. Yang ketujuh yaitu faktor ekonomi dan kemajuan negara. Negara yang belum maju atau negara yang berkembang karena memiliki banyak utang kepada lembaga-lembaga keuangan negara lain. Kebijakan publiknya pun diatur oleh negara yang kapitalis. Nah, yang kedelapan yaitu faktor sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab sulitnya negara mengembangkan diri menjadi negara maju. Faktor yang kesembilan yaitu faktor moralitas bangsa. Banyaknya korupsi dan kejahatan lainnya dalam negara mempersulit pengembangan administrasi negara yang berbeda. Nah, itulah beberapa aspek tahapan
serta faktor dalam studi dan analisis perbandingan negara. Sebelumnya, saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.